Soseki Natsume, Mimpi-mimpi 10 malam dan kubur kucing. Mimpi-mimpi 10 malam adalah kumpulan cerita pendek Soseki Natsume yang disusun dalam bentuk 10 vignette. Kisah-kisahnya berlangsung dalam latar waktu yang beragam, termasuk periode di mana Soseki hidup, hingga periode terjauh yang disebutnya sebagai zaman para dewa. 10 cerita yang terhimpun di dalam kumpulan ini mengetengahkan hal sehari-hari yang kental diwarnai budaya Jepang, mulai dari para penarik angkong yang disebut Jinrikisha, tukang dongeng keliling yang disebut Kumoyemon, hingga mitos, dewa-dewa, dan ritual keagamaan. Sedangkan Kubur Kucing adalah sebuah sketsa autobiografis yang pertama kali diterbitkan pada 1909. Kisahnya merinci episode dari tahun sebelumnya, tepat setelah kumpulan cerita Mimpi-mimpi 10 malam diterbitkan. Kucing di dalam cerita ini merupakan model untuk karakter utama di dalam novel satir Aku Seekor Kucing tahun 1905, sukses utama Soseki yang pertama sebagai seorang novelis. Mimpi-mimpi 10 malam. Malam ke-1. Seperti inilah mimpiku. Dengan lengan terlipat, aku duduk di samping bantal, di mana seorang perempuan berbaring di situ. Wajahnya menengadah, dengan suara lembutnya berkata bahwa dia akan segera mati. Berbantal rambut panjangnya yang tergerai, dia menerawang, dan kontur wajahnya yang berbentuk seperti biji buah melon tampak begitu anggun. Pipinya yang seputih salju merona dengan warna suam, sementara bibirnya berwarna merah marun. Sungguh, kematian tampak jauh darinya. Meski demikian, perempuan itu dengan lembut bergumam jelas bahwa dia akan segera mati. Kemudian, aku pun menanggung pikirannya itu. Lalu ku bilang, "Ya, apa kau akan mati sekarang?" Seraya menatap wajahnya saat melontarkan pertanyaan itu. "Aku yakin aku akan mati." Begitu mengatakan itu, dia membuka mata lebar-lebar. Matanya cemerlang, lembab, dan hitam seluruhnya, dinaungi bulu mata yang lentik. Di hitam kelam pupil matanya, rupaku tercermin dengan jelas. Menatap kecemerlangan pupil mata yang tampak begitu dalam itu, aku kembali ragu, apakah dia benar-benar akan mati. Kemudian setelahnya, seraya mendekatkan mulutku ke sisi bantal, aku kembali bertanya, "Kau tidak sedang sekarat, bukan?" "Tidak sekarat? Kau betul-betul yakin tentang itu?" Kemudian, dengan setengah mengantuk, menahan matanya agar tetap terbuka lebar, dia berujar lembut, "Tapi aku akan mati. Apa boleh buat?" Kalau begitu, aku sungguh-sungguh bertanya, "Bisakah kau melihat wajahku? Bisakah aku melihat wajahmu?" Di situ, di penglihatanku, kau lihat wajahmu tercermin, bukan? Dia tersenyum segera setelah mengatakan itu. Tanpa mengajukan pertanyaan lebih lanjut, kutarik wajahku dari dekat bantal perempuan itu. Kulipat tanganku dan kembali berpikir bahwa akhir hayatnya sudah dekat. Sesaat kemudian dia berkata, "Kalau aku mati, tolong kuburkan aku dengan cangkang kerang mutiara besar. Galilah lubang kuburku."
Dengan sekeping patahan bintang jatuh, tancapkanlah nisan di kuburku. Dan setelah itu, kumohon, tunggulah di samping kuburku. Aku akan datang kembali kepadamu. Kutanya kapan dia akan datang. Kau tahu, matahari terbit, lalu terbenam, lalu terbit lagi dan terbenam lagi. Sementara matahari merah itu melintas dari timur ke barat, terus-menerus. Apa kau akan cukup sabar menungguku? Tanpa mengatakan apapun, aku mengiyakan dengan anggukan kecil. Kemudian, sedikit meninggikan suaranya yang lembut. Tunggulah selama 100 tahun. Dia berseru dengan tegas. Selama 100 tahun itu, kumohon, tunggulah di samping kuburku, sebab aku takkan lupa untuk datang kepadamu. Aku akan menunggu. Hanya itu jawabanku. Dan saat itulah bayanganku yang tampak jelas tercermin di hitam pupil matanya mulai kehilangan bentuk. Pantulanku menggelagat seperti bayang-bayang meriak di atas permukaan air tenang. Dan saat itulah bayanganku yang tampak jelas tercermin di hitam pupil matanya mulai kehilangan bentuk. Pantulanku menggelagat seperti bayang-bayang meriak di atas permukaan air tenang. Tiba-tiba matanya terpejam. Di antara bulu matanya yang lentik, sebutir air mata lembut menitik ke pipinya. Dia telah mati. Kemudian aku pergi ke kebun dan menggali lubang dengan menggunakan cangkang kerang mutiara. Itu adalah sekeping cangkang kerang besar dengan tepian yang halus dan tajam. Tiap kali menyekop tanah, bagian belakang cangkang kerang itu berkilauan di bawah cahaya bulan. Terhidu juga bau tanah basah. Segera setelahnya, lubang kubur itu telah menganga. Kutempatkan tubuh perempuan itu di dalamnya. Dan dengan hati-hati, aku menguburnya dengan tanah basah. Tiap kali menyebarkan tanah galian, cahaya bulan berkilauan pada bagian belakang kerang mutiara itu. Kemudian aku mengambil sekeping bintang dan menancapkannya dengan lembut di tempat perempuan itu telah dikebumikan. Pecahan bintang itu berbentuk bulat. Butuh waktu lama bagi bintang itu ketika jatuh melintasi angkasa. Sudut-sudutnya telah terpoles dan jadi begitu mulus, pikirku. Sewaktu membawa pecahan bintang tersebut untuk kutaruh di atas kubur perempuan itu, dada dan tanganku terasa agak hangat. Aku duduk di atas lumut, berpikir bahwa sekarang aku harus duduk seperti ini dan menunggu selama 100 tahun. Kulipat lenganku dan kucermati batu nisan bulat itu. Sementara itu, matahari terbit, seperti yang dikatakan perempuan itu. Matahari besar berwarna merah, dan matahari merah besar itu terbenam. Ini hal biasa, tapi bagiku, tampaknya matahari terbit dan terbenam lantaran perempuan itu telah berkata demikian. 1. Aku menghitung. Tak lama kemudian, matahari merah marun itu perlahan-lahan kembali terbit dan diam-diam terbenam. 2. Aku menghitung. Begitulah berkali-kali matahari merah itu melintas di atas kepalaku hingga lama setelahnya aku tidak bisa lagi menghitungnya. Namun, tahun ke-100 itu tak kunjung datang. Pada akhirnya, seraya memperhatikan batu nisan bulat yang kini telah tertutup lumut, aku mulai ragu apakah perempuan itu telah membohongiku. Dan tepat pada saat itulah, dari bawah batu nisan, sebentuk tangkai hijau mulai tumbuh miring ke arahku.
Dalam sekejap, tangkai itu tumbuh membesar dan berhenti sewaktu pucuknya menyentuh dadaku. Sebuah kuncup kecil agak menancapkan pucuknya pada bagian atas tangkai yang mengangguk-angguk, terbuka dengan lembut, dan tepat di bawah hidungku, sekuntum bunga bakung putih mengeluarkan aromanya yang begitu harum, sampai-sampai wanginya merasuk ke tulang belulangku. Jauh di atasku, setetes embun jatuh, dan bunga itu agak terkulai di bawah beban embun. Mencondongkan tubuh ke depan, ku kecup kelopak putih yang menitikan embun dingin itu. Menarik wajahku dari bunga bakung tersebut, aku menengadah ke langit, jauh di mana bintang fajar berkelap-kelip dalam kesunyian. Tahun ke-100 sekarang sudah tiba. Jiwaku berujar dengan keyakinan dan ketentraman.